Jika kita berbicara siapa raja paling hebat dalam sejarah, maka nama Alexander Agung adalah satu di antaranya. Ia adalah seorang raja dari Makedonia pada masa Yunani kuno yang hidup pada tahun 362 hingga 323 sebelum Masehi. Sepanjang kepemimpinannya yang kurang dari 15 tahun, ia berhasil menaklukkan imperium besar seperti Yunani dan Persia. Wilayah penaklukannya pun melintang luas panjang wilayah Persia, Asia Kecil, Eropa, hingga Mesir. Tak hanya seorang raja yang karismatik, ia pun dikenal berkat kemampuan militernya yang sangat luar biasa. Berikut ini adalah fakta menarik lainnya dari kehidupan Alexander Agung. Yang pertama adalah, tak hanya diajarkan ilmu pengetahuan oleh Aristoteles, Alexander pun belajar lewat filsuf populer lainnya. Ayah Alexander, Philip II, dari Makedonia menyewa Aristoteles, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, untuk mendidik pangeran berusia 13 tahun. Alexander sendiri belajar langsung selama 3 tahun bersama sang filsuf dengan berbagai jenis ilmu, termasuk filsafat yang membentuk sang pangeran menjadi sosok yang bijak. Namun gurunya yang hebat bukan Aristoteles saja. Ketika masih menjadi pangeran di Yunani, Alexander mencari pertapa terkenal, Diogenes the Cynic, yang menolak kebaikan sosial dan tidur di toples tanah liat besar. Alexander pun mendekati si pemikir di sebuah plaza publik, bertanya kepada Diogenes tentang berbagai hal. Bertahun-tahun kemudian di India, Alexander menghentikan penaklukan militernya untuk melakukan diskusi panjang dengan para filsuf telanjang dari agama Hindu atau Jain yang menghindari kesombongan manusia dan pakaian. Yang kedua, tak pernah kalah dalam peperangan sepanjang 15 tahun penaklukannya. Taktik dan strategi militer Alexander the Great masih dipelajari di akademi militer hingga saat ini. Dari kemenangan pertamanya pada usia 18 tahun, Alexander memperoleh reputasi memimpin pasukannya untuk berperang dengan kecepatan yang mengesankan, memungkinkan pasukannya yang lebih kecil untuk mencapai dan menghancurkan garis musuh sebelum musuh-musuhnya siap. Setelah mengamankan kerajaannya di Yunani, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberang ke Asia, sekarang Turki, di mana ia memenangkan serangkaian pertempuran dengan Persia di bawah pimpinan Darius III. Inti dari kekuatan tempur Alexander adalah Phalanx Makedonia yang berkekuatan 15.000 orang, yang unit-unitnya menahan orang-orang Persia yang memegang pedang dengan tombak sepanjang 20 kaki yang disebut sarisa. Sepanjang peperangannya dalam aksi penaklukan wilayah lain, Alexander belum pernah mengalami satu kali pun kekalahan selama 15 tahun. Yang ketiga, dia menamai lebih dari 70 kota dengan namanya. Alexander sering memperingati penaklukannya dengan mendirikan puluhan kota atau biasanya dibangun di sekitar benteng militer sebelumnya yang ia beri nama Alexandria. Yang paling terkenal di antaranya didirikan di muara Sungai Nil pada 331 sebelum Masehi. Sekarang adalah kota besar kedua di Mesir. Nama Alexandria lainnya terletak di beberapa negara yang sempat ditaklukkan seperti Turki, Iran, Afghanistan, Tajikistan, dan Pakistan saat ini. Namun di dekat lokasi pertempuran Sungai Hydaspes, kemenangan termahal saat penaklukan, Alexander mendirikan kota Bucevala yang dinamai berdasarkan nama kuda favoritnya yang terluka parah dalam pertempuran itu. Yang keempat, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan istrinya. Setelah penaklukan Sogdianrog yang terkenal di tahun 327 sebelum Masehi, benteng gunung yang tampaknya sulit tertembus, Alexander yang berusia 28 tahun sedang mengamati para tawanannya ketika Roxane, putri remaja seorang bangsawan Baktria, menarik perhatiannya. Segera setelah itu Alexander pun menikahi gadis tersebut. Dalam upacara pernikahan tradisional, raja memotong sepotong roti menjadi 2 dengan pedangnya dan membaginya dengan pengantin baru. Beberapa bulan setelah kematian Alexander, Roxane melahirkan putra tunggal pasangan itu, yaitu Alexander IV. Yang kelima adalah keharuman badannya yang sangat terkenal. Karya tulis yang berjudul Kehidupan Orang-orang Yunani dan Romawi yang Mulia, karya Plutarch, ditulis 400 tahun setelah kematian Alexander, melaporkan bahwa bau yang paling menyenangkan dikeluarkan dari kulit Alexander. Bahkan napas dan seluruh tubuhnya begitu harum sehingga mengharumkan pakaian yang ia kenakan. Detail penciuman adalah bagian dari tradisi saat itu, dimulai selama masa hidup Alexander.
dari pemberian atribut seperti dewa kepada raja penakluk. Alexander sendiri secara terbuka menyebut dirinya Son of Zeus selama kunjungan ke Siwah pada tahun 331 sebelum Masehi. Yang keenam, setelah menaklukkan Persia, Alexander berdandan seperti mereka. Setelah 6 tahun serbuan yang semakin dalam terhadap kerajaan Persia pada 330 sebelum Masehi, Alexander menaklukkan Persepolis, pusat budaya lama Persia. Menyadari bahwa cara terbaik untuk mempertahankan kendali atas orang Persia adalah dengan bertindak dengan budayanya. Alexander mulai mengenakan tunik bergaris, ikat pinggang, dan mahkota gaun kerajaan Persia. Pada 324 sebelum Masehi, ia mengadakan pernikahan massal di kota Susa di Persia, di mana ia memaksa 92 pemimpin Makedonia untuk mengambil istri-istri Persia. Dan Alexander sendiri menikahi 2 di antaranya, Stateira dan Parisatis. Yang ketujuh, kematiannya masih menjadi misteri terbesar hingga saat ini. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung jatuh sakit setelah menenggak semangkuk anggur di sebuah pesta. 2 minggu kemudian, penguasa berusia 32 tahun itu meninggal. Mengingat bahwa ayah Alexander telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri, kecurigaan jatuh pada orang-orang di sekitar Alexander, terutama jenderalnya Antipater dan putra Antipater, Cassander, yang akhirnya akan memerintahkan pembunuhan terhadap janda dan putra Alexander. Beberapa penulis biografi kuno bahkan berspekulasi bahwa Aristoteles yang memiliki hubungan dengan keluarga Antipater mungkin terlibat. Di zaman modern, para ahli medis berspekulasi bahwa malaria, infeksi paru-paru, gagal hati, atau demam tifoid yang mungkin telah menyebabkan Alexander meninggal dunia. Itulah 7 fakta menarik kehidupan salah satu raja terhebat dalam sejarah manusia, yaitu Alexander Agung. Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Alexander Agung adalah Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Namanya biasanya dieja sebagai Iskandar dalam literatur Muslim, dan dia sering juga disebut dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah Raja Makedonia yang berkuasa pada 336 hingga 323 sebelum Masehi dan menjadi penguasa atas kawasan Balkan Selatan, Anatolia, Syam, Iran, sebagian Asia Tengah, Mesir, dan India Barat Laut. Terdapat perbedaan pendapat terkait Alexander dan julukan Zulkarnain. At-Tabari menyatakan bahwa Alexander dijuluki Zulkarnain dalam Al-Quran lantaran dia pergi dari satu ujung tanduk dunia ke ujung yang lain. Namun sangat mungkin lantaran hal ini berasal dari gambar Alexander mengenakan tanduk dewa domba jantan Zeus Amon yang terpatri pada koin yang digunakan di kawasan timur dekat pada masa Helenistik. Perjalanan Zulkarnain ke barat sampai laut berlumpur hitam disebutkan memiliki kemiripan dengan laut beracun yang dijumpai Alexander dalam roman Alexander. Namun sebagian penafsir Muslim menolak bahwa Alexander adalah Zulkarnain seperti Ibnu Katsir 100-101, Ibnu Taimiyah 101, dan Nasir Makarim Syirazi. Hal ini lantaran Zulkarnain menyembah satu Tuhan, sedangkan Alexander jelas seorang politeisme dan dengan bangga menyebutkan dirinya adalah putra Ra dan putra Zeus. Di antara akademisi barat, Brannon Wheeler berpendapat bahwa dugaan kesamaan antara roman Alexander dan kisah Zulkarnain sebenarnya didasarkan pada penafsiran Al-Quran dan bukan dari Al-Quran itu sendiri. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar.